قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian, ikhwah dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang insyaallah diberkahi ini, dan semoga kita semua selalu diberikan kekuatan dan kesabaran dalam mempelajari dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Pembahasan kita dalam ahadits dan akhlak, bagian yang pertama sudah kita selesaikan, yaitu berbicara tentang akhlak secara umum, ya, keutamaan ya orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia, balasan bagi orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia. Dan selanjutnya hal-hal yang berkaitan dengan adab yang disebutkan oleh beliau hafizahullah taala. Yang pertama yaitu birru al-walidain. Sebelum kita lanjut, kita sering menyebut kata akhlak dan kata adab. Perbedaan ya tipis antara keduanya, yaitu akhlak dia secara global, sifat-sifat yang ada pada diri manusia, baik itu pemberian langsung dari Allah Subhanahu wa taala sejak lahir, ataupun yang diusahakan untuk dimiliki dari sifat-sifat itu. Dan ketika bicara tentang akhlak, maka ya ada ya dua, akhlak yang baik dan akhlak yang buruk. Ini secara global. Kemudian berkaitan dengan masalah adab, itu perilaku-perilaku pada perkara-perkara tertentu, ya, perilaku-perilaku baik pada perkara-perkara tertentu, dan ini didapatkan dengan usaha, ya, didapatkan dengan usaha, ya, bukan ya pemberian yang sifatnya jibillah, ya, tetapi harus dipelajari dan harus diusahakan. Ini adab. Adab bagian dari akhlak. Ini adab dia bagian dari akhlak. Nah, kita berbicara tentang akhlak yang mulia, berbicara tentang adab yang baik, dan pertama kali yang disebutkan oleh
Syekh Abdul Razak hafizahullah taala adalah adab kepada kedua orang tua. Kenapa yang didahulukan ya pembahasan tentang adab ini adalah adab kepada kedua orang tua. Di sini beliau ya katakan li'annahuma ahaqqun nasi bil adabi wa bi husnil muamalati wa karimil akhlaqi wal adab. Karena mereka berdua ya kedua orang tua ini adalah yang lebih berhak, orang yang lebih berhak untuk mendapatkan perlakuan baik dari anak-anaknya. Orang yang paling berhak untuk ya dipergauli dengan ya pergaulan yang mulia. Dan ini telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Artinya ini isyarat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala menyandingkan ya Allah Subhanahu wa taala menyandingkan antara hak Allah dengan hak kedua orang tua. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat ke-23, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah Subhanahu wa taala, Rabbmu telah menetapkan ya, telah mewajibkan alla ta'budu illa iyyah. Ya. Tidaklah kalian menyembah kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Wabil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua hendaklah berbuat baik. Nah, para ulama mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyandingkan hak Allah Subhanahu wa taala dengan hak orang tua. Ini menunjukkan kedudukan orang tua adalah kedudukan yang tinggi ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kewajiban pertama bagi seorang manusia adalah melakukan atau menjalankan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melakukan atau menjalankan hak orang tua. Kenapa bukan hak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena hak Allah Subhanahu wa taala ya, kalau dengan bahasa kita sudah include di situ haknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam rukun Islam yang pertama apa? An tasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu satu, kalau sering saya bahasakan itu satu paket. Tidak bisa dipisahkan. Ya, menaati Allah Subhanahu wa taala maka harus menaati Rasul. Dan Allah Subhanahu wa taala juga sudah katakan siapa yang menaati Rasul maka dia menaati Allah Subhanahu wa taala. Nah, hak yang wajib ditunaikan pertama kali itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah hak orang tua. Dosa yang paling besar yang pertama itu adalah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan di bawah daripada mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah durhaka kepada kedua orang tua. Di dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Ya, katakan wahai Muhammad, ya sini saya akan bacakan ya kepada kalian apa yang Rabb kalian telah haramkan untuk kalian. Alla tusyriku bihi syai'a. Itu jangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Jangan mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuat baik. Yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah durhaka kepada orang tua. Karena dalam ayat ini perintah berbuat baik kepada kedua orang tua, maka kebalikannya durhaka kepada orang tua adalah
sesuatu yang dilarang atau yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain juga Allah katakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan sembahlah Allah, ya sembahlah oleh kalian Allah Subhanahu wa taala, wala tusyriku bihi syai'a, dan jangan kalian mempersekutukannya dengan sesuatu, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Dalam surah Luqman Allah katakan anishkurli wali walidaika ilayyal masir. Hendaklah ya berterima kasih, bersyukur kepadaku, ya, dan berterima kasih kepada kedua orang tuamu, dan hanya kepadaku lah tempat kalian kembali. Ini beberapa ayat jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan hak-haknya, lalu setelah itu Allah menyebutkan hak kedua orang tua, menunjukkan kedudukan orang tua di sisi Allah Subhanahu wa taala ini sangat tinggi. Wajib bagi setiap anak dalam kondisi apapun, ya, sehebat apapun seorang anak, punya gelar apapun, ya, seorang anak di hadapan orang tua dia harus, ya, berlaku baik, dia harus berbakti kepada kedua orang tua. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau sebutkan di sini Imam Al-Bukhari rahimahullah taala di dalam kitabnya Al-Adab, ya, Al-Mufrad, ya, kurang lebih ada 20-an pembahasan, 20-an bab, ya, dalam kitab tersebut berkaitan dengan masalah berbakti kepada orang tua, ya, durhaka kepada orang tua. Ini menunjukkan apa? Ya, tingginya kedudukan kedua orang tua. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga itu beliau katakan, ya, apa yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala dalam kitabnya itu Adab Al-Mufrad, ya, dengan, ya, banyak bab, ya, berkaitan dengan birrul walidain. Wa hadhihi laftatun 'azimatun minhu rahimahullah taala ila anna al-walidain huma ahaqqun nasi bil adabi wa husnil muamalah. Ini adalah signal, ya, isyarat dari Imam Al-Bukhari rahimahullah taala bahwasanya yang lebih berhak untuk kita perlakukan dengan baik, yang lebih berhak untuk kita tunjukkan akhlak yang baik, adab yang baik, ya, adalah kedua orang tua kita. Ka'annahu yaqul ya man taqra adab asy-syari'ah al-'azimah wa akhlaqil islam al-fadilah i'lam anna ahaqqan nasi bihadhihi al-adab wa awlahum bihadhihi al-akhlaq huma al-walidan. Ya, seolah-olah kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, seolah-olah Imam Al-Bukhari rahimahullah taala mengatakan, ya, siapa saja yang siapa saja yang membaca adab-adab syariat, ya, adab-adab yang telah disebutkan di dalam syariat, ya, yang mulia, yang membaca tentang akhlak-akhlak Islam yang utama, ketahuilah bahwasanya orang yang paling berhak untuk engkau perlakukan dengan adab yang baik itu, dengan akhlak yang baik itu adalah kedua orang tuamu. Li'annahuma ahaqqun nasi bihusnis suhbah. Ya, karena mereka berdua, ya, kedua orang tua ini adalah orang yang paling berhak untuk dipergauli dengan baik. Ya. Wa aulan nas bit ta'amul bil adabil karim wal khuluqil fadil. Orang yang paling pertama untuk dipergauli dengan adab yang mulia, dengan akhlak yang utama. Wal muslimu matlubun minhu an yu'amila jami'a ibadillahi bidzalik lakinnal walidan ahaqqu wa aula. Setiap muslim dituntut oleh syariat, ya, setiap muslim dituntut oleh syariat untuk memperlakukan manusia dengan perlakuan yang baik, dengan adab yang baik, dengan akhlak yang mulia. Setiap muslim dituntut oleh syariat untuk memperlakukan manusia dengan akhlak yang baik, dengan adab yang baik.
dan yang paling utama untuk perlakukan dengan baik itu adalah kedua orang tua. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita dengan teman-teman kita begitu beradab, begitu baik, dengan orang lain begitu beradab, begitu baik, tapi dengan orang tua kita, Allahul musta'an. Kemudian beliau menyebutkan hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, annahu qala, beliau berkata, sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ila Allah azza wa jal, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Qal as-salatu ala waqtiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, amalan yang paling dicintai oleh Allah azza wa jalla adalah salat pada waktunya. Qultu thumma ay, Ibnu Mas'ud bertanya kembali, setelah itu apa lagi? Qal thumma birrul walidain. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbakti kepada kedua orang tua. Qultu thumma ay, saya bertanya lagi, apalagi ya Rasulullah? Qal thummal jihadu fi sabilillah. Kemudian amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah jihad fi sabilillah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, haddatsani bihinna, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ketiga perkara ini. Walawis tazattuhu lazadani. Kalau seandainya saya meminta tambahan, bertanya lagi, pasti Nabi akan memberitahukan lagi amalan apa yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala secara berurutan. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan di sini hirsnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, semangatnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengetahui amalan-amalan yang utama, untuk mengetahui amalan-amalan yang utama, yang didahulukan daripada yang lainnya. Kenapa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkeinginan untuk mencari tahu amalan-amalan yang paling utama untuk dikerjakan daripada asywa'i, artinya melihat ini amal bagus, lakukan. Para sahabat mencari mana yang lebih utama untuk didahulukan, dilakukan. Karena jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana para ulama katakan, al-a'mal, amalan-amalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala mutafawitah. Dia bermacam-macam dan bertingkat-tingkat. Tentunya orang-orang yang cerdas, dia akan mencari amalan yang paling utama. Ini menunjukkan kecerdasan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mencari amalan-amalan yang paling utama, dan itu yang mereka tekuni. Bukan berarti mereka mengabaikan perkara-perkara yang kecil, tidak, tetapi dalam hal ini mana yang harus didahulukan. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hirsuhum ala ma'rifati ma tunalu bihi mahabbatullah azza wa jalla. Juga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah orang-orang yang paling bersemangat untuk mengetahui perkara-perkara yang bisa mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Lihat pertanyaannya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ayyu amalin, atau ayyu al-amal ahabbu ila Allah. Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Nah, kalau kita melakukan satu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan cinta Allah atau tidak? Mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Ada amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian kita kerjakan, continue kita mengerjakannya, maka tentu kita akan menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang pertama adalah salat. Dan amalan mutlakan, amalan yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang paling besar pahalanya, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itlaqan, salat. Karena salat ini juga memiliki kedudukan yang tidak dimiliki oleh
amalan-amalan yang lainnya. Satu-satunya syariat Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak melalui perantara Jibril alaihissalam. Langsung ya diterima oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amalan atau ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada gantinya. Selagi kita bisa mengerjakannya maka dikerjakan dalam kondisi apapun. Tidak bisa ditinggalkan, digantikan dengan amalan yang lain, tidak bisa. Ini salat. Sehingga dia menjadi amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ini lebih diutamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada jihad fi sabilillah. Padahal ya jihad fi sabilillah dalam hadis-hadis yang lain menyebutkan siapa yang gugur di medan jihad, apa balasannya? Surga. Surga apa? Surga Firdaus. Ya. Yang surga Firdaus di atasnya surga Firdaus itu adalah arsy Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi dalam hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berbakti kepada kedua orang tua. Didahulukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada jihad fi sabilillah. Ya. Ini jemaah sekalian, ya. Semangatnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mengetahui amalan-amalan yang paling utama, amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka adalah orang-orang yang paling menginginkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang cinta kepada Allah dan mereka mengharapkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu mereka menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka ridha kepada Allah dan Allah pun ridha kepada mereka. Jamaah sekalian ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wa as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk. Ya, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya. Aku mohon kepadamu ya Allah hubbak, ya, kecintaan padamu. Ya. Wa hubba man yuhibbuk, dan mencintai orang-orang yang mencintaimu. Ya. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik, dan mencintai amalan-amalan yang mendekatkan diriku pada cinta kepadamu. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hakikat daripada cinta itu ya adalah taat. Ya, ittiba. Ya. Kalau orang mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan ikut apapun yang dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebagaimana seorang istri, ya, dia akan memperhatikan hal-hal yang disukai oleh suaminya. Istri yang mencintai suaminya, maka dia akan menyukai juga apa yang disukai oleh suaminya. Demikian juga sebaliknya, suami yang mencintai istrinya, maka dia akan memperhatikan apa-apa yang dicintai oleh ya, istrinya. Ya. Ini hakikat daripada cinta itu adalah ittiba, ya, mengikut. Ya. Bahkan ya, orang-orang yang ya, diuji dengan cinta buta, ya, orang-orang yang diuji dengan cinta buta dalam hal maksiat pun mereka ikut, ya, mereka turuti. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berhati-hati kita dengan masalah ya, masalah cinta ini, karena ya dalam masalah cinta itu pun ada ya apa? Kesyirikan. Ya, dalam masalah cinta itu ada kesyirikan. Ya, ketika suami sangat mencintai istrinya, lalu kemudian istrinya ingin melakukan perbuatan maksiat, ya, karena cintanya suami ini, ya sudah dia izinkan, hati-hati. Atau sebaliknya, ya, istri yang sangat mencintai suaminya, ya, lalu kemudian suaminya melakukan hal-hal, ya, menyuruh dia untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia turuti karena cintanya kepada suaminya, hati-hati, itu bisa jatuh dalam syirkul mahabbah. Ya, kecintaan, ya, apa, syirik dalam kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang lebih berhak untuk dicintai itu adalah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya.
Tidak sempurna keimanan seorang sehingga dia lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya daripada ya kedua orang tuanya, daripada manusia seluruhnya. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau hafizahullah taala, wa yadullul haditsu ala anna syu'abal iman wa khisalad din mutafawitatun fil afdaliyah. Ya. Jadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ya, hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ini menunjukkan bahwasanya iman itu punya cabang-cabang, ya, punya tingkatan-tingkatan. Ya, dari sisi apa? Keutamaan itu. Walaisat ala rutbatin wahidatin. Tidak satu, ya, tidak sejajar semuanya, tapi ada level-levelnya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'un, ya, au bid'un wa sittun. Ini sudah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa iman itu ada ya 70-an, ya ada 70-an ya cabang, ada 70-an tingkatan atau 60-an tingkatan. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Ya, yang paling utama itu adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Ya, yang paling rendah itu adalah menyingkirkan penghalang dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Ya, dan rasa malu itu adalah ya bagian daripada iman. Ya, sehingga itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain beliau katakan, in lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau sudah tidak lagi memiliki rasa malu, ya silakan lakukan apa saja yang kau lakukan. Kalau sudah melakukan semaunya saja, berarti apa? Sudah tidak ada iman. Malu untuk melakukan perbuatan maksiat itu adalah tanda keimanan. Malu mengabaikan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah bagian dari iman. Kalau ada orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat dan kemudian sudah tidak lagi memiliki rasa malu, wal'iyadzubillah, kadar keimanannya itu sangat rendah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wal haya'u syu'batun minal iman. Fal imanu dzu syu'ab. Ya, iman itu punya cabang-cabang, punya tingkatan-tingkatan. Minha ma huwa a'la. Ya, ada tingkatan yang tertinggi. Wa minha ma huwa adna. Ada tingkatan yang paling di bawah. Wa syu'abul a'la ahabbu ila Allah azza wa jalla minasyu'abil adna. Dan tentunya ya tingkatan yang tertinggi itu adalah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia memahami makna kalimat la ilaha illallah, dia menjalankan konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah, ya, tentunya dia tidak akan pernah menyia-nyiakan salat 5 waktu. Ya. Dia tidak akan pernah menyia-nyiakan salat 5 waktu. Salat pada waktunya. Kemudian wa kulluha habibatun ilallahi azza wa jalla. Dan semua amalan-amalan itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap perkara yang ma'ruf, ya, setiap perkara yang ma'ruf itu pasti disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana tadi kita katakan ada tingkatan-tingkatannya. Mana yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pertanyaan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ila Allah, ya. Ini menggunakan isim tafdhil, yang paling disukai. Ini tandanya bahwa sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwasanya amalan-amalan yang baik itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dari semua amalan yang dicintai oleh Allah itu, apa yang paling dicintai oleh Allah? Nabi SAW sebutkan salah satunya adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Wa qad qarana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi sadril a'mal al-ahabbi ila Allah baina as-salati allati hiya haqqullahi ala ibadihi wa birril walidain nadhirul ayat allati
sabaqatil isyaratu ilaiha wallati qarana Allahu azza wa jalla fiha haqqul walidain bihaqqihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menyandingkan antara hak Allah Subhanahu wa taala ya kepada hambanya, yaitu salat, ya, kemudian setelahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan birrul walidain. Ya, ini serupa dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ya isyaratkan di dalam ayat-ayat tadi yang kita sebutkan. Menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, kemudian menunaikan hak hamba, yaitu kedua orang tua. Wa qad qaddama haqqal walidain 'alal jihad wa hadha fihi tanbihun ila isyirati ridahuma wa idnihima fil jihad. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mendahulukan berbakti kepada orang tua daripada jihad. Ini adalah merupakan isyarat, ya, isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dalam pelaksanaan jihad untuk orang-orang yang akan ikut berjihad, selama dia punya orang tua, maka syaratnya salah satunya adalah keridhaan orang tua. Ya, jika orang tua ridha dia untuk ikut berjihad, maka ya dia pergi berjihad. Ya, ini tentunya dalam jihad talab, ya, jihad talab, atau istilah kita apa? Ya, ekspansi, ya, menyerang. Adapun kalau jihad difa, ya, kita bertahan, musuh sudah datang, maka tidak perlu lagi izin dari orang tua. Nah, yang izin dari orang tua ini adalah ketika ada seruan, ya, ada seruan dari khalifah, ya, dari pemimpin untuk melakukan jihad. Maka anak-anak yang akan ikut berjihad yang sudah dewasa tentunya, dia ingin ikut berjihad harus dengan izin orang tuanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah, ya, ada seorang, ya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masih muda datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak ikut untuk berjihad. Ya. Dia ingin sekali ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam jihad. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Laka abawan? Apakah masih memiliki kedua orang tua?" Nih. Qal na'am. Maka ya pemuda itu mengatakan, "Iya." Fa fihi ma fajahid. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkannya untuk ikut berjihad. Tapi justru Nabi suruh dia kembali, berjihadlah kepada keduanya. Dia berbakti kepada keduanya. Fa haqqul walidain haqqun 'azim wa birruhuma amrun mutaakkid. Ya. Hak kedua orang tua ini adalah hak yang mulia, yang wajib untuk kita tunaikan. Ya. Dan berbakti kepada keduanya itu adalah perkara yang, ya, tidak disangsikan lagi, ya, bahwa dia adalah, ya, perkara yang mulia, perkara yang wajib, ya. Ya, bahkan setelah kewajiban kita, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, ikhwah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian wal birru, ya, kata albir, ya, kalau kita padankan dengan bahasa Indonesia, albir itu adalah kebaikan. Ya. Kalau dalam bahasa Arab dia adalah kalimatun jami'atun tatanawalu jami'a sunufil ihsan. Ya, kata albir ini adalah, ya, kata majemuk, ya, kata yang plural, ya. Dan dia memiliki atau terkandung di dalamnya segala macam kebaikan-kebaikan. Ya, perbuatan-perbuatan ataupun sifat-sifat yang baik terkandung di dalam makna kata albir. Ya. Karimul muamalat, ya, bagusnya interaksi dengan sama manusia. Thaibul akhlak, ya, orang yang memiliki akhlak yang mulia. Ya. Ini dikatakan orang yang punya albir, ya, punya kebaikan. Wa an yuhsina ilaihim bil muamalah wa bil qawli wa bi isti'malil adabi wal khuluqi wa bit ta'ati wa bil bu'di 'anil 'uquq. Jadi kalau sudah disebutkan birrul walidain, maka semua jenis kebaikan-kebaikan itu ditujukan kepada kedua orang tua. Berucap, ya, berbicara, ya, berinteraksi dengan mereka, memberikan
ya, yang diberikan kepada mereka, ya, yang terbaik yang diberikan kepada mereka, ya. Memperlakukan mereka ketika di rumah, ya, ini yang terbaik, karena tercakup di dalamnya itu kata albir tadi itu. Kemudian an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal ridar rabbi fi ridal walidain, keridaan ar-rabb, ya, keridaan Allah Subhanahu wa taala, ya, pada keridaan al-walid, ya, orang tua. Wa sukhtur rabbi fi sukhtil walid, ya, murkanya Rabb, ya, murkanya Allah Subhanahu wa taala ada pada murkanya orang tua. Hati-hati jemaah sekalian, ya, jangan sampai orang tua kita murka. Tidak ada kisahnya, tidak ada ceritanya orang yang berbakti kepada kedua orang tua hidupnya susah, tidak ada. Orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua, ya, hidup mereka dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, dibaguskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena mereka melakukan satu perkara yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu memuliakan kedua orang tua. Kemudian kata beliau hafizahullah taala, hadzal hadits nadhirul hadits alladzi qablahu. Ini, ya, hadis yang disebutkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu ini sejalan dengan hadis sebelumnya, yaitu hadis Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Fa fihi al-jam' baina haqqillahi subhanahu wa haqqil walidain. Karena dalam hadis ini, ya, juga, ya, disandingkan antara hak Allah Subhanahu wa taala dan hak kedua orang tua. Wa anna ridallahi tabaraka wa ta'ala fi ridha al-walidain wa sukhtuhu tabaraka wa ta'ala fi sukhtil walidain. Nah, dan, ya, murkanya Allah Subhanahu wa taala juga itu tergantung pada murkanya kedua orang tua. Bimakna anna man arda walidayhi faqad ardallah wa man askhatahuma faqad askhatallah. Ya. Maknanya ini jemaah sekalian, siapa yang membuat orang tua kita ridha, siapa yang membuat orang tua kita senang, maka dia telah membuat Allah Subhanahu wa taala ridha kepadanya. Siapa yang membuat senang orang tuanya, maka dia membuat Allah Subhanahu wa taala senang padanya. Ya. Fal walidu yutlabu ridahu wa yubta'adu an sukhtihi. Maka kedua orang tua dicari keridhaannya, ya, kedua orang tua ini dicari keridhaannya dan dihindari murkanya. Jemaah sekalian, kalau kita baca kisah-kisah para ulama dahulu, masya Allah, ada kisah, ya, Abu Hanifah, ya, rahimahullah taala. Siapa yang tidak kenal Abu Hanifah? Imam madhab. Suatu ketika ibunya ini punya masalah, ya, punya masalah dalam agama. Lalu kemudian Abu Hanifah menyebutkan hukumnya kepada ibunya. Ibunya tidak percaya. Tidak, saya tidak percaya apa perkataanmu. Saya percaya dengan fulan. Saya lupa namanya, ya, yang disebutkan. Abu Hanifah radhiyallahu rahimahullahu taala itu tidak membantah. Tidak. Mama ini suka saya tahu, tidak mau dengar. Tidak. Tapi beliau diam. Mari diantarkan. Begitu sampai di tempat yang diinginkan oleh ibunya, dia bertanya, kenapa ke sini? Ibuku ingin meminta fatwa kepadamu. Maka, ya, laki-laki ini langsung gemetaran. Ya Imam, bagaimana saya mau berfatwa sementara ada engkau? Ya. Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala mengatakan, ya, jawab saja yang akan ditanyakan oleh ibuku ini, ya, jawabannya ini, kamu yang jawab. Begitu ditanyakan kepada orang ini, langsung diberikan jawaban, saya puas dengan jawaban ini. Padahal jawaban yang sama yang diberikan oleh Abu Hanifah. Lihat bagaimana Imam Abu Hanifah, ya, kedudukannya sebagai imam, ya, kedudukannya sebagai imam, tapi beliau memperlakukan ibunya, ya, dengan perlakuan yang baik, tidak membantah. Pernah juga ada disebutkan, ya,
dari kalangan ya ulama terdahulu pula, sementara berada di majelis, ya sementara berada di majelisnya di sore hari, sementara ternaknya ini belum dimasukkan ke kandangnya, ibunya datang, ini sementara di majelis, ibunya datang, ternakmu belum dimasukkan, langsung dihentikan majelisnya, dia pergi masukkan ternaknya. Kita mampu begitu? Ini perhatikan jemaah sekalian, bagaimana para salafus saleh dahulu, ya mereka ya memperlakukan orang tuanya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kedudukan ya kedua orang tua. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka keredaan ya orang tua, reda kedua orang tua ini dicari, ya, diminta dari keduanya. Ya, dan murka mereka itu dihindari. Jangan sampai mereka murka kepada kita. Wala ya'ni hada an yuta'a idza amara bil ma'siyati. Ya, bukan berarti ketika kedua orang tua menyuruh kita untuk melakukan perbuatan maksiat, ya, kita ikuti untuk mencari ridhanya. La, bukan itu maksudnya. Ya. Mencari keridhaan orang tua dalam perkara-perkara yang tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Kalau kedua orang tuamu yang menyuruhmu untuk mempersekutukanku, untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan kesyirikan, ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Yang kau tidak memiliki ilmu tentangnya, maka apa? Jangan menaati keduanya. Ya, dalam perbuatan maksiat, perbuatan kesyirikan ataupun maksiat-maksiat yang lainnya, orang tua kita menyuruh kita untuk melakukannya, tidak boleh kita menaatinya. Ya. Bukan berarti tidak boleh kita menaati lalu kemudian kita menghardik orang tua kita, tidak. Tetap dengan perlakuan, dengan adab yang baik. Wasahibhuma, ini perhatikan ya ayat selanjutnya, ya kalimat selanjutnya yang Allah sebutkan, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan bergaulah dengan mereka berdua, ya berdampinganlah dengan mereka berdua di dunia dengan cara yang baik. Ya. Ini berlaku. Seorang anak yang dia mendapatkan hidayah Islam misalnya, sementara kedua orang tuanya itu masih dalam agama kekufuran, ya, atau masih agama musyrik, tidak boleh dia melakukan apa yang dilakukan oleh orang tuanya atau diminta oleh orang tuanya untuk melakukan perbuatan kesyirikan, tidak boleh. Ya, agama yang berbeda, tetapi itu tidak menghalangi untuk berbuat baik kepada keduanya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa waktu yang lalu ada yang bertanya kepada saya, Ustaz, bagaimana hukumnya orang tua kita meminta kita untuk kembali ke kampung untuk dimandikan supaya cepat lulus dari kuliah, karena ada tetangga yang dimandikan oleh si, ya, dan cepat selesai kuliahnya. Apakah boleh kita mengikuti keinginan orang tua ini? Ini perbuatan kesyirikan, ikhwas sekalian. Alasan apapun tidak boleh. Ini perbuatan kesyirikan, mendatangi dukun. Ya. Apapun konsekuensinya, tidak boleh. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita mengetahui kondisi keluarga kita, orang tua kita atau keluarga besar kita masih seperti itu, kita harus punya planning. Ya, harus punya planning, punya rencana. Apa yang harus kita lakukan ya di tengah-tengah keluarga kita. Dakwah yang tepat untuk keluarga kita seperti apa yang kita lakukan? Apakah itu dengan dialog, atau dengan memberikan contoh, atau dengan memberikan bacaan-bacaan, atau dengan memberikan
siaran dakwah dan sebagainya. Ya, cara-cara itu bisa kita lakukan. Harus dilakukan planning itu. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan setelah adzan. Fadhal. Adzan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi tabi'ina bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Kita lanjutkan sedikit akhwat sekalian dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tes. Tes.
beres dulu. Belum? Tes. Tidak ada suaranya. Tes. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi panduan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita apabila kedua orang tua menyuruh kita untuk melakukan kesyirikan, ya, dalam perkara-perkara yang kita tidak memiliki ilmu tentangnya, itu perkara-perkara maksiat, maka Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk menaatinya. Fala tuti'huma, jangan menaati keduanya. Akan tetapi sahibuhuma fid dunya ma'rufa, tetap memperlakukannya dengan cara yang baik di dunia. Nah, kata beliau hafizahullah taala, ma'a hadzal hal al-muslim matlubun minhu an yuhassil ridha walidayhi bi musahabatihima bil ma'ruf. Ya, dengan kondisi seperti ini, saat orang tua menyuruh kita untuk melakukan perbuatan maksiat kepada Allah, kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menaatinya, akan tetapi tetap kita diperintahkan untuk mencari keridhaan keduanya. Ya, tetap diperintahkan untuk mencari keridhaan keduanya. Dengan cara apa? Memperlakukan mereka berdua dengan cara yang baik. Bil akhlaqil fadilah wal ihsan, ya, dengan akhlak yang mulia, dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan, dengan ucapan-ucapan yang baik, ya. Tidak boleh melakukan perbuatan maksiat yang diminta itu, tetapi tidak menghalangi kita untuk terus, ya, berbuat baik kepada kedua orang tua dengan ucapan-ucapan yang baik. Kemudian dari Bahaz ibnu Hakim, dari bapaknya, dari kakeknya, ya, berkata, qultu ya Rasulullah, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man abar, siapa yang harus saya, ya, perlakukan dengan baik, ya, yang lebih utama untuk saya perlakukan dengan baik? Qal, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ummaka, ya, man abar ummaka, ibumu. Itu yang lebih berhak untuk, ya, diperlakukan dengan baik. Qal qultu tsumma man, bertanya lagi, kemudian setelah itu siapa? Qal ummak, ibumu. Qal qultu tsumma man, saya bertanya lagi, siapa lagi? Rasulullah mengatakan ummak, ya, ibumu. Qal qultu tsumma man, qal tsumma abak. Siapa lagi? Kemudian yang keempat, Nabi SAW katakan tsumma abak, itu bapakmu. Tsummal aqrabu fal aqrab, kemudian yang, ya, paling dekat, ya. Nah, dalam hadis ini kata beliau hafizahullah taala, targhibun fi birril ini adalah apa? Motivasi kepada kita untuk, ya, berbuat baik kepada ibu, ya, memperlakukan ibu dengan baik. Dan kita mendapati dalam realita, jemaah sekalian, kita mendapati dalam realita, anak-anak itu lebih takut pada bapaknya. Kalau sama ibunya, rajin sekali membantah. Wakil tidak. Kalau sama bapak kasih mata besar sudah langsung ciut. Tapi kalau sama ibu sudah berteriak-teriak masih saja. Padahal Nabi SAW itu sudah, ya, mengingatkan kita di sini. Yang lebih utama untuk ditaati, untuk dipatuhi ini adalah ibu. Kemudian bapak, kemudian al-aqrab fal-aqrab. Ini motivasi dan dorongan, anjuran, ya, perintah kepada kita untuk memperlakukan, ya, ibu lebih besar daripada ayah. Wa bayanun lil haqqil khas alladhi ja'alahu Allah taala lil mazidan 'alal ab. Dan hadis ini menjelaskan kepada kita, ya, bahwasanya hak ibu itu lebih besar daripada hak
daripada hak bapak. Ya. Li'annahu ja'ala lil ummi thalathata amsalin malil ab minal birr. Nabi SAW menyebutkan 3 kali hak ibu ini, sedangkan haknya bapak itu 1 kali disebutkan oleh Nabi SAW. Wa hadha yadullu ala anna lil mazida khususiyatin fil birri wa ahaqqiyatan bihi. Ini menunjukkan bahwa ibu itu punya hak yang lebih daripada ayah. Kenapa? Li'annal mu'adat wal mukabadah wal juhda alladhi hasala lil fi wujudil waladi lam yahsul lil ab wala li ghairihi mithlu. Karena kesulitan-kesulitan yang dialami oleh ibu di saat mengandung, ya, membawa kita kemana-mana waktu di dalam perut, di saat melahirkan dan di saat, ya, menyusuinya, ini tidak dialami oleh bapak. Ya, bapak paling kalau malam ya terganggu tidurnya, tapi ibu pasti dia bangun. Kalau bapak ya terus aja morok. Tidak sabaran bapak kalau anaknya menangis malam-malam, tapi ibu. Ini jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengedepankan ibu daripada bapak, ya, karena ini kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh ibu itu lebih berat, lebih besar, ya, di saat, ya, mengandung anak ini, ya, daripada yang dialami oleh bapak. Fahada as-sahabiyyu radhiyallahu anhu sa'ala 'anil ahaqqiyati wal aulawiyyati fil birr. Jadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, yaitu kakeknya Bahas ibn Hakim, ya, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hak dan yang paling utama untuk diperlakukan dengan baik. Man aulan nas wa ahaqquhum bibirri wa ihsani. Siapa orang yang paling berhak untuk saya perlakukan dengan baik? Ya, pertanyaannya man abar, ya, maksudnya itu tadi. Siapa orang yang paling berhak untuk saya perlakukan dengan baik? Jawaban Nabi SAW adalah ibu. Ini sampai 3 kali. Wa mura'atul awlawiyyati fil a'mal babun syarifun minal ilmi. Ini sudah yang kedua. Tadi, ya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi SAW tentang ahabbul amali ila Allah, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, riwayat dari Bahas ini, ya, rahimahullah taala, ya, bertanya tentang orang yang paling berhak untuk mendapatkan perlakuan baik dariku. Dan ini menunjukkan tentang apa kedudukan, ya, orang yang bertanya ini. Artinya dia orang yang punya perhatian terhadap ilmu. Bertanya hal-hal yang lebih utama untuk diamalkan. Idza lam yuwaffaq ilaihi al-'abdu farubbama yanshaghilu fi umurin aqall min ghairiha wa yada' umuran 'idhaman muhimmatan ajalla mimma huwa munshaghalun bihi. Jadi kalau kita tidak mengetahui amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan yang paling utama, ya, perbuatan-perbuatan yang paling afdal, perbuatan-perbuatan yang paling dicintai oleh Allah, ya, kalau kita tidak mengetahui itu, ya, tentu kita akan melakukan amalan-amalan secara asywa'i. Ya, asywa'i tidak beraturan, ya, tidak tahu mana yang lebih utama untuk kita kedepankan. Ya. Jadi sahabat Nabi SAW bertanya kepada Nabi amalan yang paling utama untuk dikerjakan dan siapa yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan itu. Kalau tidak tahu, ya, tentu kita akan keliru di dalam, ya, memperlakukan orang. Kemudian waqad dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam birrul thalatha marratin was sahabiyyu yu'idu as-su'al man abar talaban li ma'rifatil mazid mimman lahum awlawiyyah al-awwaliyyati fil birr wa fi kulli dhalika yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ummak thumma qala fil marrati rabi'ah abak. Jadi sahabat Nabi SAW bertanya kepada Nabi, ya, 3 kali, ya, siapa lagi 4 kali, ya, ya.
Ini ya tandanya bahwa mereka para sahabat ini ingin sekali mengetahui hal-hal yang besar faedahnya, besar manfaatnya untuk mereka, lalu kemudian ya mereka mengamalkannya. Sebagaimana tadi dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa fi hadza at-ta'kidu ala 'idhami maqamil wa ahaqqiyatiha bil birr. Ya, maka dalam hadis ini ya menunjukkan, menegaskan bahwasanya kedudukan ibu itu sangat agung. Ya, haknya dalam birnya, dalam hal diperlakukan dengan baik oleh anak-anaknya itu lebih besar. Walihada fal ayat allati fiha al wasiyah bil walidaini tuzkaru fiha kulliha mu'anatul Kalau kita perhatikan ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua, ada disebutkan ya alasan-alasan kita untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, dan yang disebutkan itu adalah kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh ibu, ya, kesulitan yang ditanggung oleh ibu. Ya. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Allah Subhanahu wa taala telah berwasiat ya kepada manusia, dia mewajibkan kepada manusia agar supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Yang disebutkan apa? Beban ibu. Hamalathu ummuhu kurha, ya, hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Waktu dalam ya masa kehamilan ya, dari oe-oe ya, apa ini oe-oe ini apa? Apa dulu? Mengidam ya, muntah ya. Kadang ya muntahnya itu aneh-aneh, didekati sama suami mual. Ya. Lihat sesuatu mual, ini muncul secara spontan. Belum ketika sudah mulai besar, sudah rasa panas, ya. Ya, kalau malam sudah tidak bisa tidur, dibawa ke sana kemari. Ini pada masa hamil. Berapa lama hamilnya? Normalnya 9 bulan, 10 hari. Paling cepat itu 7 bulan. Paling cepat itu, ya. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Ketika melahirkan, saat melahirkan, taruhannya nyawa, ya, taruhannya nyawa. Saya ya menganjurkan kepada para ikhwah, para suami, kalau istri mau melahirkan, dampingi. Ya, kalau istri mau melahirkan, dampingi. Ya, kalau misalnya di rumah sakit dilarang, ya coba negosiasi, saya mau dampingi istri saya. Lihat bagaimana taruhan nyawa ya seorang ibu, dan di situ kita akan melihat begini ibu kita dulu ketika melahirkan kita. Itu juga kalau suami mendampingi istrinya ketika melahirkan, ya supaya dia ingat betapa sulitnya ya istrinya di saat melahirkan itu, supaya dia tidak ya menyia-nyiakan istrinya, ya tidak kasar kepada istrinya. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Ya. Mulai dari apa? Dari hamil ya sampai dengan menyusui, itu kalau diakumulasi waktunya itu 30 bulan. Ya. Jadi di sini ada kalau apa menyusui itu 2 tahun. 2 tahun berapa bulan? 24 ya. Kalau 30 berarti 6 bulan. Nah, ini para ulama, para fuqaha itu mengambil hukum dari ayat ini ya. Hamalat hukum kurha wa wada'at kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, bahwa ukuran kehamilan kalau dia ada orang yang bisa melahirkan itu ketika usia 6 bulan. Ya. Ada orang ya wanita yang bisa melahirkan itu ya ketika usia 6 bulan. Ya. Kalau seorang wanita dia menikah ya, lalu kemudian usia pernikahannya dengan kehamilannya itu ya pas ya 6 bulan ya, dari menikah dengan itu dengan apa, dengan usia kehamilannya itu ada lebih 1 bulan misalnya, jadi 7 bulan menikah, ini usia kandungan sudah 6 bulan atau pas 6 bulan, itu wajar ya, itu wajar ya. Tapi kalau
menikah ya baru 2 bulan menikah, usia kandungan sudah 4 bulan. Nah, ini tidak, ada yang tidak wajar. Dalam menyusui ini jemaah sekalian, dalam menyusui juga kita menyaksikan istri kita, ibu kita, ya, kesulitan yang dihadapi. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kesulitan yang ditanggung oleh ibu. Ini menunjukkan bahwa yang lebih berhak untuk diperlakukan dengan baik, yang lebih utama untuk diperlakukan dengan baik itu adalah ibu. Dalam ayat yang lain juga Allah katakan, wa wasaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amain. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah berwasiat ya kepada kita, pada manusia, ya, terhadap kedua orang tuanya, karena ibunya telah mengandungnya ya dalam keadaan sulit ya, dari pertama itu sudah susah, terus bertingkat kesusahannya sampai melahirkan, taruhan nyawa, sampai kemudian menyusui selama 2 tahun. Jadi yang disebutkan adalah beban yang ditanggung oleh ibu, bukan bapak ya. Sehingga itu Nabi SAW katakan yang lebih berhak untuk diperlakukan dengan baik itu adalah ibu. Dan terakhir kata beliau hafizahullah taala, walau ta'ammala al-mar'u fil ayataini sabiqataini la ra'a fihima tanbihan li hadzal ma'na. Jadi kalau kita perhatikan baik-baik kedua ayat tadi, yaitu surah Al-Ahqaf ayat 15 dan surah Luqman ayat 14, maka kita akan ya mendapati ya tanbih, ya peringatan dari Allah Subhanahu wa taala ya tentang makna ini. Artinya makna kenapa ya ibu yang lebih diutamakan ya berbuat baik kepadanya daripada ayah. Li'annal hasala laha thalathatu umurin 'azimatin lam tahsul lil ab. Ya. Karena ibu mengalami tiga fase, 3 masa sulit yang tidak dialami oleh ayah, yaitu al-hamlu wa thaqluhu wal wad'u wa syiddatuhu wal radha'atu wa mu'anatuhu. Masa kehamilan, masa melahirkan, dan masa menyusui. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tua kita adalah pintu surga kita, sekaligus itu juga menjadi pintu neraka kita. Kalau kita berbuat baik ya, kita berbakti kepada keduanya, maka jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kalau kita durhaka kepada keduanya, ya maka ya ancaman Allah Subhanahu wa taala menanti kita. Selagi kedua orang tua kita masih ada atau salah satunya masih ada, maka gunakan ya kesempatan ini untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya pernah ya ketika beliau naik mimbar, dan ini sudah sering kita dengar, ya beliau mengucapkan amin, amin, amin. Ya 3 kali kan beliau mengucapkan amin. Kenapa? Salah satunya yang beliau ucapkan amin itu adalah doa Jibril yang merugi seorang yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup atau salah satunya masih hidup, tetapi dia tidak dimasukkan ke dalam surga karena tidak berbakti kepadanya. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala ya memberikan taufiknya kepada kita semua untuk berbakti kepada kedua orang tua di saat mereka masih hidup ya, dan tetap berbakti kepada keduanya ketika mereka sudah wafat dengan ya melakukan amalan-amalan saleh, menjadi anak yang saleh ya. Termasuk berbakti kepada kedua orang tua yang sudah wafat adalah memperlakukan aqaribuhum ya, orang-orang terdekat mereka ya, paman ya, bibi atau sahabat-sahabat karib mereka. Sebagaimana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau ya pernah suatu ketika sedang dalam safar ya dengan kendaraannya dan perbekalannya, tiba-tiba ya lewat seorang yang dikenal oleh Abdullah bin Umar. Langsung dipanggil ya, bukankah engkau si fulan? Ya, kau adalah temannya bapakku, teman akrabnya bapakku, teman akrabnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, silahkan bawain. Diberikan semua bekalnya. Maka yang bersama dengan Abdullah bin Umar
Ya, Ibnu Khattab radhiyallahu anhu heran, kenapa engkau berikan semua perbekalan? Dia adalah sahabat karib bapakku. Saya ingin berbakti kepada bapakku setelah wafatnya. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya masih pada bahasan yang sama yaitu birru al-walidain. Baik. Baik. Saya kira demikian. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله